Apa sembunyi? Dimasuk YouTube ah. Udah lah. Nge-back semua gambar ini. Kita bahas itu ya. Eh, materialisme, kemudian apa namanya? Naturalisme, hedonisme sudah ya kemarin. Sekarang ya. Hedonisme kemudian spiritualisme sama utilitarianisme. Ayo, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ini saya nggak bisa nulis ya, tapi tak video saja nanti masuk di video saya nanti, tidak apa-apa. Oh berarti tadi kameranya yang kurang jelas tadi. Namanya nanti tidak bisa masuk. Nah ini masuk, ini videonya YouTube-nya masuk. Oke, yang pertama dari siapa yang mau tanya? Tadi apa judulnya? Spiritualisme, hedonisme sama utilitarianisme. Saya Pak. Oke, silakan. Mbak Nanti saya mau bertanya. Perkenalkan nama saya Desira Mahmudin. Sini saya mau bertanya tentang hedonisme. Hedonisme. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi gaya hidup yang hedonisme seperti saat ini? Cara kita mengatasi gaya hidup yang hedonisme. Mengatasi gaya hidup hedonisme. Yang lain. Ada lagi enggak? Yang ketiga. Bulan. Saya mau bertanya, apakah kebutuhan spiritual hanya bisa dipenuhi dengan beragama? Apakah kebutuhan spiritual hanya bisa dipenuhi dengan beragama? Terima kasih. Oke, satu lagi mungkin. Kalau enggak ada baru itu 3 aja dulu, baru nanti nyambung ke pertanyaan berikutnya. Tak vlog no ini nanti tak masuk no YouTube nanti. Yang pertama dari Mbak Desi ya, hedonisme itu bagaimana cara mengatasi. Karena hedonisme itu hampir semua orang di dunia ini ya pernah lah sedikit banyak mengalami hedonisme. Bahkan itu menjadi makanan kita sehari-hari ya, hedonisme itu. Tanpa disadari maupun sadar secara sesadar-sadarnya bahwa hedon itu ya juga ya kita alami gitu. Cuma bagaimana skala prioritas hedonisme itu yang kita jalani gitu ya. Artinya ada batas-batas tertentu ya. Boleh itu. Kemudian yang Siti Variatul, apa tujuan hidup orang menganut faham hedonis? Pasti ada tujuan yang tadi disampaikan juga. Bahkan di Eropa itu saking hedonnya itu kalau makan sesuatu itu kepingin disantap semuanya, yang ada alat khusus yang memuntahkan makanan itu ya, dan dipakai untuk mencicipi saking segitunya hedonnya gitu ya. Kemudian yang Mbak Ulan ini bagus ini pertanyaannya.
kebutuhan spiritual itu kan apakah hanya dipenuhi dengan beragama saja? Apakah misalkan dengan tidak beragama sekalipun atau beragama sekalipun tanpa melakukan spiritual itu sudah terpenuhi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rohani seperti itu. Kan banyak orang yang beragama tapi tidak melakukan syariat agamanya, atau yang tidak punya syariat agama tapi melakukan syariat agama lain, atau bisa jadi syariatnya orang-orang banyak itu dikumpulkan jadi satu, atau yang disebut juga sinkretisme. Apakah kepuasan-kepuasan spiritual itu bisa dilakukan dalam tadi yang saya sampaikan itu, mulai yang tidak punya spiritual, punya spiritual, bahkan mencampur adukan spiritual itu menjadi banyak. Apakah seperti itu? Monggo. Ini mungkin sudah jelas pertanyaan, tinggal jawabannya nanti kita tunggu sama Mbak Nadine untuk menjawabnya. Monggo, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Desi. Bagaimana cara kita mengatasi gaya hidup hedonisme? Yang pertama, mengubah mindset konsumtif menjadi produktif. Yang kedua, menyadari bahwa hidup bukan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, mengurangi penggunaan kartu kredit, selektif saat memilih kendaraan pertama. Oke, hampir tadi itu aktivitas yang ada di kehidupan kita ya, yang tadi diutarakan kepengen dicoba untuk di-manage ya, di-manage. Semuanya hampir tidak itu aja ya, hampir semuanya ya. Itu kalau yang tadi ditampilkan itu dohir ya, secara kasat mata, dan itu ada nilainya. Taruhlah kalau yang tidak ada nilainya, contoh standar aja misalkan tidur. Kalau orang mau hedon wis tidur aja setidur-tidurnya gitu, tanpa memperhatikan waktu. Ya, itu kan ya juga secara dohir enggak ada nilainya, cuma kan itu sudah masuk hedon, itu keduniawiaan seperti itu, kurangnya mungkin itu. Oke, next untuk Pak Nadine. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iha. Apa tujuan hidup orang yang menganut gaya hidup hedonisme? Perlu diketahui, hedonisme merupakan istilah yang berasal dari kata Yunani kan, hedon yang berarti kesenangan. Jadi, hedonisme dapat diartikan sebagai gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Selain yang disebut kenangan tanpa batas, itu hedonisme itu apa? Berfoya-foya. Nah, jadi kehidupan tanpa batas, kemudian foya-foya. Ada lagi enggak yang disebut tujuannya dari hedon itu? Kalau istrinya satu kepengen nambah 2, 3, 4 ya. Itu hedon enggak? Hedon enggak itu? Hedon enggak? Ada jawaban yang lain enggak? Anda merasa enggak ketika selama Anda hidup sampai detik ini, merasa enggak Anda itu hedon? Atau enggak, Pak, hidup saya lempeng aja gitu aja, enggak ada hedonisme sama sekali. Wong kadang sampo aja kayak saya dikasih air kok, Pak. Apa seperti itu? Atau ini yang ibu-ibu senior ini, yang mungkin dari secara materi sudah terpenuhi, atau ada hal-hal yang lebih? Apakah ukurannya hedon itu hanya di foya-foya, kenikmatan di dunia, atau ada lagi, Bu, yang tujuan yang memang itu menjadi tujuan khusus lah dari hedonisme, selain materi lah sama dunia? Apa kira-kira? Tahu enggak? Atau jenengan pernah baca artikel lah, orang-orang hedon itu kan identik dengan gaya-gaya orang kebaratan, gaya-gaya hidup yang konsumerisme, gaya-gaya hidup yang seakan dunia ini tanpa batas. Semua ukurannya itu kan kenikmatan dunia. Jadi tidak ada label-label kenikmatan spiritual, nggak ada kenikmatan yang sifatnya itu sesudah kehidupan di dunia ini gitu. Ada enggak tujuan? Saya tanya dulu, apakah Anda pernah sih hidup hedon itu, pernah enggak? Sekali aja itu. Lu pernah kan? Jawabnya pernah. Berarti kan bisa ngasih contoh nggak Mbak Nadine untuk kehidupan hedon?
Yang sampean jalankan misalkan. Yang contoh kecil aja sederhana apa? Misalkan kayak saya ingin beli baju dan harus sebagainya itu kayak gimana ya? Harus terpenuhi ya. Ya harus terpenuhi. Walaupun budgetnya nggak ada ya. Dewangi ngutang-ngutang ngono ya. Ah, atau yang punya tujuan khusus ya, permak wajah misalkan, carilah skincare yang mahal gitu. Atau memanjakan diri lah, pedikur, manikur apa itulah. Apakah seperti itu? Ya kalau sekali oke lah, itu tidak disebut hedon. Saya kira itu memang kebutuhan. Tapi kalau yang hedon itu kan kelewat batas toh sebenarnya itu. Tapi kan takaran kelewat batas itu, ketidakmampuannya itu apakah disebut kelewat batas? Misalkan saya itu kemampuan gaji saya misalkan gaji saya 2 juta, 3 juta sampai 5 juta misalkan. Terus kemudian saya ngambil Alphard, saya cicil. Dan cicilan 1 bulan 10 juta. Apakah itu disebut hedon? Dari ketidakmampuan itu memaksakan sesuatu untuk meraih kesenangan dunia, apakah itu disebut hedon juga? Ayo. Jadi batas hedon itu apa sih sebenarnya? Sampai dia merasa puas saja, Pak. Puas ya? Iya, kalau dia sudah merasa puas dan senang, dirasa sudah cukup, berarti sudah terpenuhi. Berarti hidupnya ya harus cukup sampai segitu. Itu sudah karena itu kan kalau berfoya-foya mungkin ada kesenangan ketertarikan yang terlalu berlebihan sehingga nanti akhirnya dia merasakan kepuasan. Kalau dia sudah merasakan kepuasan dan sudah terpenuhi kepuasannya dia sudah cukup seperti itu. Gitu. Gitu. Ya. Sebenarnya sih enggak, kayaknya kalau ada hedonisme ini enggak di negatif ya Pak ya. Apa ada di sisi positifnya ada Pak? Yang ya terus. Kan sama hakim lebih banyak ke negatif. Negatif. Ini negatif. Apa ada sisi positifnya enggak dari sifat hedonisme sendiri? Nah, ini tantangan baru ini, pernyataan baru ini. Bisa wujudkan pertanyaan ini Mbak Nadine. Tadi disampaikan sampean itu kan yang negatif tok. Sama kayak dulu saya sampaikan pas waktu online ya itu ya, kalau nggak salah, bahwa konflik itu arahnya ke negatif semua. Tapi ada loh konflik Positifnya positif. Tapi apa Ayo. kira-kira Mbak Nadine? Apa Mbak Nadine? Tadi kan jenengan sebutkan kalau hedonisme itu kan lebih ke sisi positif pun negatif ya. Jadi semua apapun itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tadi yang sudah jenengan sebutkan kan negatif. Yang saya tanyakan positifnya apa? Kira-kira apakah ada? Kalau ada tolong disebutkan. Nah itu timbul pertanyaan lagi. Nggak apa-apa, bagus itu. Kalau ada sisi positif saya kepengen dong hedon. Ngapain enggak? Meskipun itu negatif pun ya saya lewati aja. Atau tidak merugikan orang lain kan enggak masalah saya kira. Nah, itu uang saya sendiri kok, mau hidup jet set, mau hidup saya kesini naik helikopter kan suka-suka saya kan begitu. Tapi kan dampak secara sosial, ada dampak lain yang harus menjadi konsekuensi, bukan hanya dampak dirinya saja. Misalkan saya di sini itu bawa helikopter, kira-kira bagaimana itu yang lain? Saking gitunya loh, ya kan gak masalah, suka-suka kan kepuasan saya Bu. Saya nyewa jet pribadi ke sini, serit begitu kan boleh. Enggak semua Pak, orang-orang di sini gitu, Pak Ubed yo. Gila nih bawa pesawat terbang gitu. Nah, meskipun itu positif loh, itu nilai saya sendiri. Atau saya kesini bawa bulldozer kan boleh. Itu bawa punya slender punya saya sendiri loh itu. Loh Pak jangan begitu lah, ini kan punya saya punyanya slender saja. Berarti kesini saya bawa slender begitu. Yo sesuaikan Pak dengan lingkungannya. Masuk ke kampus bawa slender, sini bawa helikopter, nanti rusak semua itu rumah penduduk itu kena anginnya baling-baling unjuk kabeh gentengnya seperti itu. Atau di sini mungkin rusak nanti lingkungannya. Apakah seperti itu Mbak Nadine? Ada nggak sisi positif itu? Sini saya baca gini, menurut memberikan ketenangan hati kepada manusia. Hal ini disebabkan karena ketenangan hati itu diajar oleh ketakutan, yaitu ketakutan. Yang jelas apapun yang sifatnya negatif itu di dunia ini saya kira semuanya ada sisi positifnya. Cuma mungkin skalanya ya
lebih kecil gitu ya. Hedon itu hampir semuanya ya secara umum negatif, tapi positifnya tadi kan bisa larinya ke individu, tapi kan berdampak ke yang lain gitu ya, termasuk lingkungan-lingkungan atau aspek kehidupan yang lain. Saya kira itu. Kalau ada pastinya kan dampak positifnya ya tadi itu kepuasan diri gitu. Ya kan, kepuasan diri. Saya kira ibu-ibu atau sampean semua saya kira kalau standar kecil ya hedonisme itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin yang tampak dari atas sampai bawah, sampai luar sampai dalam itu podo. Lek baju pink, sak jero-jerone pasti pink. Bisa kan guyonane lah gitu sih ya. Jilbabe pink, kene pink, sore pink, sepatune pink pisan ya, kas kaki pink gitu ya. Ayo, ada nggak misalkan ngamen pakai abu-abu kayak gitu ya, sampean namanya Wulan. Coba itu pakai pink. Pede nggak kamu pakai pink? Nggak pede pasti. Atau depan atasnya pink, iki oranye, bawahnya kuning, sepatunya hijau gitu. Berani dah itu. Lah, apakah harus hedon seperti itu kan tidak? Lah nilai hedon juga ya. Kalau saya pakai baju mahal orang lain nggak akan menyangka itu. Coba yang artis terkenal baju 2.500 ya tetap baju terkenal karena artis begitu. Ya kan coba Syahrini yang pakai yo branded temen walaupun itu palsu kan begitu. Tasnya Hermes yo gitu, mereknya Hermes. Sing gawe Syahrini yo percaya itu Hermes. Kalau saya atau sampean pakai Hermes, lah KW piro 15 paling. Gak kira percaya sih. Apakah di situ takaran hanya kenikmatan saja? Iya, kepuasan diri ya. Mungkin sisi positifnya yang tadi disebutkan itu. Dapat memanfaatkan segala kesempatan dengan baik, dapat menyerah dalam mencapai tujuan dan Nah. memiliki motivasi yang kuat. Tadi. Selain kepuasan diri kan mencari motivasi dari itu untuk meraih hedonnya itu loh, bukan hedonnya tapi motivasi untuk meraih itu. Apa yang diinginkan sana? Ya usahanya itu kan ya positif tuh. Nah, sama kayak yang kemarin saya sampaikan bahwa konflik itu arahnya positif karena ada persatuan di situ. Supporter itu loh Bu, nah, begitu kan? Nah, mungkin itu tadi disebutnya banyak. Wes jelas ya tujuannya itu ya. Intinya kan untuk tercapainya kenikmatan pribadi ya, jelas seperti itu. Yang ketiga, Mbak Wulan. Ini menarik nih sebenarnya. Dari ketiga pertanyaan itu menarik, yang tiga ini saya suka. Apakah kebutuhan spiritual hanya bisa dipenuhi dengan beragam? Lah, Tidak. Anda apakah kebutuhan spiritual hanya bisa dipenuhi dengan beragama? Jawabannya adalah tidak. Bisa mendalami spiritualitas tanpa menjadi penganut di agama apapun. Pemaknaan bisa dilakukan dengan observasi dari pengalaman-pengalaman hidup yang telah dialami oleh diri sendiri, atau mengambil dari berbagai pemahaman yang ditemukan dalam tatanan sosial masyarakat dan melalui pendalaman kepada diri sendiri untuk menemukan akar dari keberadaan diri dan konektivitas diri terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri. Sesuatu ini dapat diinterpretasikan sebagai apapun. Tiap orang akan menginterpretasikan berbeda sesuai pengalamannya masing-masing dalam pemaknaan akan keberadaan itu. Dengan spiritualitas, tiap orang akan memaknai esensi dari keberadaannya dengan itu. gimana Mbak Wulan? Atau semuanya bisa nangkep enggak itu? Kalau yang saya tangkap gini, kayak gini, kayak saya seneng kan analogi. Kalau saya harus menangkap itu kan susah toh untuk membahasakan itu. Saya senengnya beranalogi. Kepengen S1, pengen gelar PIAUD, tanpa mendaftar di sini, ngikut aja kuliah sampai lulus. Ya kan dapat ilmu PAUD-nya. Apakah itu yang disebut kebutuhan spiritual itu? Sudah selesai saya dapat ilmu PAUD, saya ngajar aja begitu. Tanpa harus kuliah di sini kan melok terus. Kalau diizinkan wis tak izini sampai terakhir. Sampai wisuda pun. Oke, di wisuda, tapi enggak daftar. Sama, Anda itu enggak Islam. Melu sembayang, melu amal, sembarang kali lah dilakukan. Tapi Anda enggak Islam. Apa seperti itu?
analogi loh. Tadi yang disampaikan kan atau masuk spiritual tapi takarannya itu ada nilai-nilai kekhususan di situ. Istilahnya ngono, yang dibahasakan teman sampean ini kan kita nggak ngomong syariat gitu loh. Kita ngomong makrifat. Ya. Tahu maksudnya? Kayak misalnya seperti ini tadi bahasanya itu kalau syariat itu kan semua yang diajarkan di Al-Qur'an ya. Misalkan sholat 5 waktu itu harus pakai rukun, syarat dan sebagainya. Ya. Dan di sunat muakkadan itu harus berjamaah. Loh, tanpa berjamaah pun saya kan dapat toh itu nanti. Atau begini, 5 kewajiban itu tanpa dilakukan dengan rukun yang lain bisa terpenuhi. Kalau yang tadi disampaikan loh, saya analogikan seperti itu. Jadi pencapaian spiritual itu tidak harus pakai agama. Atau pakai agama pun itu kadang orang punya kadar tersendiri untuk mencapai tingkat spiritualnya sendiri. Ya tergantung nanti sampean ngambilnya yang mana itu. Setuju nggak bahwa kebutuhan spiritual itu harus beragama dulu, harus di dalamnya agama, atau orang yang tanpa agama pun bisa mencapai titik spiritual itu? Kalau dalam ajaran Hindu Buddha kan itu toh, ada ajaran kasih sayang seperti itu. Atau hampir semua agama kan mengajarkan kasih sayang. Kasih sayang itu tanpa agama semuanya berkasih sayang seperti itu. Berarti nilai spiritualnya dapat toh. Cuma saya kan labelnya saya tidak spiritual gitu aja. Misalkan ya, ada orang ateisme kan seperti itu. Lah kalau agama labelnya kasih sayang, damai, cinta, lah orang ateis begitu. Lah apakah setuju dengan yang disebut Mbak Wulan tadi, kebutuhan spiritual itu hanya bisa dipenuhi dengan beragama? Lah tanpa beragama juga kan bisa. Tadi sebenarnya kan mau menjawab itu kan bisa kan tadi jawabnya kayak gitu. Cuma kan tadi menurut pendapatnya ilmuwan tadi. Menurut sampean gimana? Bisa katanya. Jadi tanpa beragama itu kebutuhan spiritual akan dipenuhi. Contohnya ya bagaimana? Saya kurang memahami itu kalau tanpa agama kemudian orang bisa terpenuhi itu sifat-sifatnya. Tapi tadi saya contohkan analogi bahwa orang bisa ngajar PAUD tanpa daftar di sini. Ya, orang mau masuk surga tapi nggak mau syaratnya lah asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia zakat, dia sholat, ya nggak masuk. Kalau takarannya orang mau kebutuhan spiritual tapi agamanya nggak dipenuhi seperti itu. Atau takarannya seperti ini, kebutuhan spiritual itu sendinya tidak ke agama gitu. Sama begitu ya, nangkepnya gitu ya, setuju ya? Ya, biar dijawab dulu. Saya kepengen tahu jawabannya. Boleh pakai jawaban ahli, boleh pakai referensi, atau pakai jawabanmu sendiri nanti. Untuk ini loh, kebutuhan spiritual tanpa beragama. Kalau saya tadi menganalogikan jawaban sampean saja. Ini tanpa terjeda terus ini. Hampir 27. Menarik ya. Nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya.